Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel pembelajar matematika Mistix. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang menyajikan relasi dengan diagram dan sebagainya. Hari ini kita akan lanjut dengan fungsi dan beberapa contoh soal tentang relasi sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke contoh soal, ada sedikit mungkin ralat tentang definisi relasi yang kemarin kita posting. Bisa dilihat dari sini. Di sini ada dua himpunan ya, dua himpunan. Yang pertama ada siswa di sini, Andi, kemudian Joko, Iko, dan Jo. Lalu di sini ada himpunan lagi. Ini siswa. Yang di sini himpunannya ada Nari, ada Bakso, ada Jawa, ada Polisi, beda-beda. Nah, kalau kemarin di sebelumnya relasi kami jelasin adalah hubungan antara himpunan dan itu sebenarnya kurang. Jadi di sini adalah kasus di mana tidak semua diagram panah itu relasi. Kenapa? Kalau di sini dilihat ada Nari, ada Bakso, ada Jawa, ada Polisi, ada pekerjaan, ada suku, ada makanan, ada hobi. Maka di sini bukan relasi. Bukan relasi. Karena kenapa? Kita tidak bisa mendefinisikan himpunan apa yang ada di sini. Ini himpunan apa? Gitu. Sedangkan di sini kita sudah tahu kalaunya himpunan siswa. Jadi relasi itu kita ralat sedikit. Itu adalah hubungan antar anggota himpunan atau himpunan yang memenuhi sifat atau karakteristik tertentu. Jadi gimana? Kalau misalkan semuanya tentang hobi, maka semuanya hobi. Kalau semuanya tentang makanan, maka semuanya makanan. Kalau semuanya suku, maka suku. Kalau semuanya pekerjaan, maka pekerjaan. Maka kita bisa sebut itu sebagai relasi. Tapi kalau misalkan beda-beda, maka kita tidak bisa mendefinisikan himpunan itu kan. Kalau kita sudah belajar himpunan di kelas 7, maka himpunan memiliki sifat tertentu yang semuanya sama gitu. Sedangkan yang ini, contoh yang ini tidak sama. Jadi bukan relasi. Oke, selanjutnya ini contoh soal saja. Kalau biasanya di latihan ada diagram panah, lalu disuruh tentuin apa relasi dari diagram panah berikut. Nah, cara mudahnya sebenarnya kita lihat dulu cara membaca himpunannya. Di sini relasinya kita baca dari kiri min 2 dengan 4. Kemudian di sini ada min 1 dengan 5 ya. Terus ada lagi 0 sama 6, 1 dengan 7. Nah, ini bukan masalah 1 menjadi 5 atau 0 menjadi 6, 1 menjadi 7 atau 2 menjadi 8, bukan. Tapi kita lihat dulu nih. Min 2 itu bisa diperoleh dari hubungan apa dengan 4. Min 1 itu didapatkan dari 5 ditambahkan berapa gitu. 0 itu dari 6 menjadi berapa. Jadi kita lihat proses yang asalnya. Jadi kalau misalnya kita telusuri min 2 itu berarti kurang 6 dari 4. 0 itu kurang 6 dari 6. 1 itu kurang 6 dari 7. Maka karena 0 itu kurang 6 dari 6, 1 juga kurang 6 dari 7, dan seterusnya, maka relasi, kalau misalkan ini kita sebut himpunan X dan himpunan Y, maka X ke Y itu kita sebutnya adalah kurang 6 dari.
kurang 6 dari itu. Karena yang kita lihat adalah asalnya min 2. Kenapa bisa jadi min 2? Apa hubungannya dengan 4? Nah, itu yang kita tulis sebagai relasi. Lanjut. Kalau sudah ada relasi, maka kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu fungsi. Apa yang membedakan fungsi sama relasi? Kalau relasi, dia cukup punya hubungan lalu sifatnya sama. Tapi kalau fungsi, kita tulis definisinya dulu, adalah relasi yang memetakan satu anggota domain ke tepat satu anggota di kodomain. Maksudnya gimana? Kita simulasikan atau kita tunjukkan dengan gambar saja ya, biar cepat paham. Jadi kalau misalkan kita punya relasi, kita tulis misalkan di sini ada diagram Venn-nya. Katakanlah di sini A, B, C. Ini siswa misalkan, ini siswa. Ini misalnya MTK misalkan, kemudian IPA, IPS. Kalau relasi A, misalkan A kita pasangkan ke MTK, B kemudian ke IPA, C kemudian IPS. A juga boleh kita pasangkan dengan IPA, tidak masalah. C juga boleh kita pasangkan dengan MTK. Setiap anggota di domain di siswa ini sebagai domain di sini boleh mendapatkan lebih dari satu pasang di kodomain atau pelajaran di sini, pelajaran. Itu relasi. Tapi kalau fungsi, kalau kita punya A, B, C, MTK misalkan, IPA, IPS, maka setiap anggota di domain ini hanya boleh satu kali dipasangkan di kodomain. Misalkan A ke MTK, C ke IPA, B ke IPS. Nah, A, B, C tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk dipasangkan ke anggota yang lain di kodomain. Oke, ini adalah namanya fungsi. Makanya di sini ada kata-kata tepat satu anggota. Kenapa? Dia cuma punya satu pasangan di kodomain, itu fungsi. Nah, lalu jenis-jenis fungsi. Ada yang namanya fungsi yang pertama ada namanya injektif. Injektif ini fungsi berdasarkan definisi awal, dia memasangkan tepat satu ke anggota di kodomain. Tapi ada kata kuncinya. Kalau si injektif ini tepat satu dan boleh sisa. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalkan kita gambar di diagram panahnya, misalkan di sini ya, yang dinamakan injektif itu misalkan kita punya A, B, C, kemudian 1, 2, 3. A boleh ke 1. B boleh ke 3. C punya kesempatan ketiga boleh, ke 1 boleh, ke 2 boleh. Kenapa gitu? Karena setiap anggota di A, B, C, dia punya pasangan 1 di kodomainnya. Tapi di kodomain belum tentu punya pasangan di domain. Ini namanya injektif. Apa boleh C-nya dipasangkan di 3? Boleh. Berarti kalau misalkan kita pasangan di 3, ini kita hapus ya.
Berarti boleh juga C-nya kita pasangkan di 3. Ini tetap tepat 1 dan boleh juga dihabiskan seperti ini. Ini masih injektif gitu loh. Tapi biasanya kalau di pelajaran-pelajaran untuk menunjukkan perbedaan fungsinya biasanya disisakan 1 untuk menunjukkan fungsi injektif. Jadi C-nya kita pasangkan misalkan di 1 atau di 2. Tepat 1 dan boleh sisa. Yang kedua ada yang namanya surjektif. Surjektif ini pada atau untuk atau habis. Maksudnya gimana? Tidak ada sisa di sini pasangannya. Kita gambar. Misal kita punya diagram panahnya ya. Di sini A, B, C, 1, 2, 3. Satunya ke sini. Kita buat ini aja. Biasanya untuk menunjukkan kalau dia itu subjektif, kodomain anggotanya lebih sedikit daripada domain. Oke, tapi ini bukan berarti subjektif itu harus begini ya. Ini hanya untuk menunjukkan bedanya saja. Beda B-nya ke 1, C-nya ke 2. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan 1 di kodomain itu punya 2 pasangan. Loh, katanya tadi fungsi itu cuma 1 pasangan. Iya, 1 pasangan di domain. Jadi setiap anggota domain cuma boleh 1 pasangan di kodomain. Tapi kalau kodomain boleh menerima pasangan anggota dari domain yang lebih dari 1. Jadi di sini habis. Kenapa habis? Tidak ada anggota kodomain baik 1 ataupun 2 yang tidak punya pasangan. 1 itu A, B, 2 C. Kalau kemarin sudah kita bahas pasangan berurutannya, kita bisa tulis juga pasangan berurutan di fungsinya. Misalkan kita tulis berarti pasangan berurutannya apa? A1 ya. Kemudian B1 lagi karena dia sama, C2. Ini pasangan berurutannya. Dan juga bisa ditulis dengan grafik seperti kemarin. Yang ketiga, ada yang namanya bijektif. Nah, bijektif ini korespondensi 1-1. Gitu. Dia gabungan antara injektif ditambah dengan surjektif. Injektif ini tepat 1, surjektif harus habis. Korespondensi 1-1 berarti anggota himpunan di domain semuanya memiliki pasangan dan semuanya habis cuma 1 pasangan di kodomain. Contoh misalkan misalkan A, B, C. Oh ya, kalau misalkan bijektif, anggota himpunan di kodomain dan domainnya biasanya sama. Dan harus sama ya. Kenapa? Karena setiap anggotanya cuma 1 pasangan. 1 ke 1 misalkan. B ke 3. C ke 2. Nah, ini namanya korespondensi 1-1. Kenapa? Setiap anggota di domain A memiliki 1 pasangan di kodomain. C kedua. B ketiga. Tidak ada pasangan yang sama dan tidak ada anggota kodomain yang tidak punya pasangan. Jadi ini habis dan tepat 1. Jadi kalau misalnya kita tulis pasangan berurutannya, misalkan ini X, ini Y, yang tengah-tengah ini fx-nya ya.
yang bukan tengah-tengah ya, fx-nya. Y-nya adalah fx-nya. Ya. Oke. Y ini sebagai fx-nya, maka pasangan berurutannya adalah A1, B, B3, lalu C2. Nah, kemarin kalau di fungsi, maka yang disebut range, kita balik ke injektif. Kalau di fungsi, ini kita sebut domain ya. Kita sudah tahu ini domain. Ini domain. Ini kodomain. Kalau kita tanya yang mana range, range-nya adalah 1 dan 2. Ini namanya range. Range adalah daerah hasil. Nah, sedangkan 3 ini bukan daerah hasil karena tidak ada pasangan di domain yang dipasangkan dengan anggota 3 di kodomain. Jadi dia bukan daerah hasil atau bukan range. Yang range adalah 1 dan 2. Contoh soal misalkan. Kita ada himpunan misalkan pasangan berurutan A1 misalkan. Kemudian B2, C4, C5. Pertanyaannya adalah, apakah relasi X ke Y merupakan fungsi gimana? Kalau ada soal seperti ini, cara jawabnya boleh terserah, boleh digambarkan, boleh tidak. Kuncinya adalah kita lihat dulu pasangan berurutan. Pasangan berurutan kan kalau kita gambarkan dia sesuai posisinya masing-masing ya. Kalau kita jawab dengan gambar, maka kita punya A, B, C. Kemudian di sini ya, kita punya 1, 2, 4, 5. Lihat di sini ada C 2 kali. Dipasangkan untuk 4 dan untuk 5. Dari sini kita sudah tahu kalau misalkan dia bukan fungsi. Kenapa? Ada anggota di domain yang dipasangkan 2 kali di kodomain. Maka dia bukan fungsi. Oke, ini cuma contoh soal terakhir untuk yang kali ini. Selanjutnya kita mulai masuk yang hitung-hitungan dan bentuk fungsi secara umum dan aljabarnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.